Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaita Sari, NPM 19036. Di sini saya akan melakukan skill lab mengenai WBC differential count. Untuk asesmennya itu kita akan menilai hapusan darah tepi. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan antiseptik. Nah, setelah itu kita tunggu hingga kering, kemudian kita mulai menggunakan handscoon. Nah, setelah kita menggunakan handscoon, kemudian kita akan periksa alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan. Di sini itu ada mikroskop, kemudian ada sediaan hapus darah tepi yang sudah diwarnai, kemudian ada silol, kemudian ada imersi, kemudian ada kertas tisu, kemudian ada lembar differential count, kemudian setelah itu ada atlas darah. Nah, setelah itu kita akan mengidentifikasi pasien, yaitu dari nama, medical record, usia, dan juga jenis kelamin. Nah, untuk tahap pertama itu kita ambil hapusan darah tepi yang sudah diwarnai dan juga diberi label dengan benar seperti ini. Nah, kemudian kita letakkan hapusan darah tepi ini di meja preparat dari atau mikroskop stage. Nah, kemudian nanti kita akan melihat hapusan darah tepi ini dengan pembesaran objektif terendah, yaitu 10 kali. Nah, kemudian kita amati distribusi sel di kaca objek dan pilihlah area untuk memulai penghitungan, di mana area di mana si sel darah merahnya itu hampir tidak bersentuhan. Nah, setelah itu kita teteskan 1 tetes minyak imersi pada sediaan hapusan. Nah, setelah itu kita putar lensa objektif 100 kali secara perlahan sampai posisi yang pas. Nah, setelah itu kita fokuskan, kemudian kita fokuskan hingga si objeknya itu terlihat dengan jelas, atau si sel-selnya itu dia terlihat dengan jelas. Nah, kemudian kita naikkan kondensor dan buka diafragma untuk memungkinkan cahayanya itu maksimum masuk ke lensa objektif. Nah, setelah itu kita pindah slide untuk mengamati leukosit. Nah, setelah itu kita mulai identifikasi dan catat tipe leukosit sampai 100 leukosit menggunakan blood cell sheet. Nah, nanti jadi pas nanti di mikroskop itu akan terlihat seperti ini gambarannya, di mana ada sel darah merah dan juga ada leukosit. Nah, kemudian kita nanti akan menghitung ada berapakah jumlah dari leukosit serta differential count-nya. Kemudian, nah untuk yang WBC differential itu ada neutrophil segment, kemudian ada eosinofil, kemudian ada basofil, kemudian ada limfosit, dan juga ada monosit. Nah, setelah kita menghitung, kemudian kita catat di WBC differential sheet. Nah, untuk cara menulisnya itu di sini ada basofil, eosinofil, neutrophil batang, neutrophil segment, limfosit, monosit, kemudian nanti ada total. Nah, untuk mencatatnya itu kita lihat di mikroskop ada berapakah jumlah dari basofil, eosinofil, dan juga yang lainnya. Nah, misalnya itu basofil. Nah, basofil misalnya itu kita menemukan ada 1. Nah, kalau 1 kan dia termasuk angka di rentan 1 sampai 10. Berarti kita masukkan di kolom yang pertama. Karena di sini itu ada
ada 10 kolom, yaitu ada angka 10, 20, 30 hingga ke angka 100. Nah, misalnya tuh kita tuh menemukan jumlah basofilnya di rentan angka 1 sampai 10, maka kita isi di kolom yang pertama. Tapi apabila kita menemukan jumlahnya itu di rentan 11 sampai 20, maka kita isi di kolom kedua. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, setelah itu untuk yang nilai normalnya itu kalau neutrophil segmen itu normalnya 40 sampai dengan 60%, sedangkan yang neutrophil batang itu normalnya 0 sampai dengan 7%, sedangkan eosinofil itu normalnya 1 sampai 6%. Kemudian kalau basofil itu normalnya 0 sampai 1%, kemudian kalau monosit itu 2 sampai dengan 10%, dan limfosit itu normalnya 20 sampai 45%. Nah, setelah kita menghitung dan juga mencatat, untuk perhitungannya itu, nah, untuk menghitungnya itu, setelah itu kita jumlahkan semuanya, kita jumlahkan dari semua sel. Itu misalkan di sini itu jumlahnya itu ada 100. Nah, kemudian untuk cara kita menghitung nilai per masingnya itu, misalkannya itu si eosinofil itu ada, misalnya itu eosinofil itu ada 5. Nah, nanti si 5 itu kita bagi dengan jumlah sel keseluruhan, yaitu misalnya di sini ada 100 sel, berarti kita 5 dibagi 100, kemudian kita kalikan ke persen, yaitu dikali 100%. Maka itu menjadi jumlah dari selnya. Gitu, misalnya itu eosinofil itu tadi ada 5, berarti 5 dibagi 100, kemudian dikali 100%, berarti jumlah eosinofil itu dia ada 5%. Nah, kemudian setelah kita menghitung dan juga mencatat, kemudian kita putar kaca objek hingga ke posisi yang terendah, yaitu 10 kali. Kemudian setelah itu kita lepaskan slide dari microscope stage. Nah, kemudian kita bersihkan minyak imersi pada kaca objek dengan menggunakan kertas tisu. Nah, setelah itu kita bersihkan apusan darah dengan silol. Nah, setelah itu kita simpan apusan darah tepi ini di tempat penyimpanan kembali. Nah, setelah itu kita kembalikan apusan darah tepi sudah itu, kemudian kita lepaskan dan juga buang handscoon. Nah, kemudian kita cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun antiseptik. Nah, kemudian setelah itu kita dokumentasikan hasil. Nah, mungkin cukup sekian dari skill lab mengenai BBC diferensialkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.